BPBD Kota Semarang menyebut 5 kecamatan di ibu kota Jawa Tengah telah terdampak bencana hidrometeorologi. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Genuk yang mengalami banjir, serta Candisari, Gajah Mungkur, dan Gunung Pati yang menghadapi tanah longsor. Selain itu, kawasan Semarang Utara juga terhantam gelombang tinggi. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro P. Martanto, menjelaskan bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan terjadinya banjir dan longsoran tanah di berbagai wilayah. Menurutnya, perhatian serius perlu diberikan pada tanah longsor, karena kejadian tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2024. Selama periode Januari hingga Februari 2025, sudah tercatat lebih dari 34 insiden tanah longsor di Kota Semarang. Selain itu, kejadian pohon tumbang juga menjadi perhatian, dengan hampir 40 kasus terkonfirmasi saat ini. Banjir juga masih melanda beberapa wilayah di Kota Semarang. Endro menyebutkan genangan air masih terjadi di Kaligawe, terutama di depan RSI Sultan Agung, dengan ketinggian mencapai 20 hingga 30 cm. Banjir di Jalan Kaligawe Raya tampak mengganggu arus lalu lintas. Wilayah Muktiharjo Kidul, Ngablak Indah, dan Kudu juga mengalami dampak banjir. Di Tlogosari, situasi serupa terjadi, di mana laporan yang diterima BPBD menyebutkan bahwa jalan-jalan di kawasan tersebut masih terendam. Namun, prioritas penanganan difokuskan pada banjir yang merendam rumah warga, seperti yang terjadi di Kudu dan Genuk. Warga kan sudah lama ya banjirnya, mungkin bantuan dari BPBD seperti apa Pak? Ya, jadi hari ini kita betul-betul lakukan asesmen ya. Asesmen itu adalah pengamatan langsung sekaligus untuk mencari akar permasalahan. Yang terjadi khususnya di wilayah Kelurahan Kudu, di RW 7 khususnya, itu sebetulnya akar masalahnya adalah limpasan dari saluran pembuangan dari PDM yang akhirnya melimpas ke wilayah RW 7. Persoalannya lagi masih ditambah dengan curah hujan yang berturut-turut kemarin relatif tinggi, hidrometeorologi ya. Di sini genangan ini sampai sekarang belum bisa surut, sudah kurang lebih 1 minggu. Nah sekarang upaya yang dilakukan apa? Kami coba nanti akan mengkoordinasikan, kalau perlu melalui rapat koordinasi khusus dengan PU Perkim, peninggian talut untuk saluran yang menjadi persoalan tadi, yang air melimpas. Ini kurang lebih volumenya sepanjang 1 kilo. Itu harus ditinggikan 1 meter. Dan ternyata di sini sudah berulang kali terjadi 5 tahun berturut-turut. Nanti akan seperti ini, keterangan Pak Herwi juga 1 minggu belum tentu bisa surut. Belum tentu surut dalam kondisi seperti ini ya. Harapan kita tidak ada hujan ekstrim lagi. Tapi apapun yang terjadi, alam itu tidak pernah bisa kita prediksi, kecuali kita hanya update dari BMKG. Dan BMKG teman-teman juga mengikuti itu sampai dengan minggu kedua bulan Februari. Ya, hari ini kita distribusikan secara langsung ya, terutama untuk bahan makanan itu ada mie instan, kemudian minyak goreng, sarden, sampai dengan selimut kita berikan. Ya walaupun kategori sesuai dengan nomenklatur BNPB, genangan itu sebetulnya kan tidak ada sesuatu untuk dibantu ya, kecuali banjir yang betul-betul melumpuhkan mata pencarian ya, semuanya terganggu. Tapi ini kita melihat sudah dalam posisi yang memang juga dibutuhkan untuk dibantu karena aktivitas warga sedikit banyak juga terganggu karena lamanya genangan ini. Pak, terkait hujan ekstrim kemarin mungkin kejadian yang di Semarang dari tanah longsor ini yang menjadi atensi BPBD. Jumlahnya statistiknya lebih banyak meningkat dibanding tahun 2024. Kemudian kedua pohon tumbang. Ya. Kemudian genangan-genangan seperti ini. Jadi 3 hal itu yang sampai dengan sekarang kita berusaha minimalisir ya kerugian dampak dari bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Kita bersyukur belum ada korban jiwa. Longsornya dari berapa? Meningkat berapa Pak? Ya kalau longsor sampai dengan sekarang ya mungkin dari bulan Januari sampai dengan Februari itu sudah ada lebih dari 34 kejadian itu longsor. Pohon tumbang teman-teman sudah sasar langsung terakhir kemarin update itu juga kurang lebih mendekati sekitar 40-an pohon tumbang. Yang paling kerugian material ya paling banyak kejadian di Probam Kangalian kemarin yang mobil itu kerusakannya sudah mencapai 80% dan masih dirawat kan 2 orang itu.
Pak, kalau sampai siang ini titik-titik genangan ada di wilayah mana aja? Ya, yang pertama kita melihat ini justru di wilayah Genuk. Mulai Rumah Sakit Islam Kaligawe ke timur RSI Sultan Agung. Itu ketinggian yang kurang lebih 20-30 cm ya. Kemudian dari Multiharjo Kidul. Kemudian Ngabla Indah ya. Itu juga di Multiharjo Kidul dan ini yang masih seperti ini di wilayah RW 7. Dampak ini yang terdampak ya langsung laporan dari Bu Lurah dan Pak RW ada 288 kakak. Kakak itu ya seperti ini dengan jiwa kurang lebih 1.800. Khusus di sini ya Pak? Iya, RW 7 Kelurahan Kudu 11. Pak, berarti kalau yang banjir itu Gayam Sari, Genuk, kemudian mana aja Pak? Nah, Ya kan? Telogosari termasuk kan kemarin walaupun laporan yang masuk ke kita itu hanya lebih relatif ke jalan-jalan ini ya, jalan-jalan yang ada di lingkungan, tapi relatif cepat surut. Nah, kita prioritaskan untuk rumah-rumah warga terdampak yang sampai dengan sekarang belum bisa surut. Ini kan nggak nyaman kalau kelihatan sampai dengan rumah sampai dengan itu. Tercatat berapa Pak rumah yang terendam Pak di sini Pak? 288. Dari Dari, rumah. iya di RW 7 ini. Jadi 1.800. Berarti banjir ini selain cuaca kiriman dari ini Ada juga ya, Pak? limpasan dari keterangan dari Pak RW, dari Sayong dan pembuangan apa tadi? Pembuangan PD. Kalau yang di Kaligawe itu dampaknya lalu lintas ya Pak, tersendat ya Pak? Pasti lalu lintas tersendat ya. Aktivitas yang ada di sekitar situ kan ada rumah sakit Islam, ada kampus Unisula dan terminal sendiri ya ada ketersendatan untuk keluar masuknya.